ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan tafsir Juz Amma oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih membahas tafsir surah Al-Ghasyiyah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas awal-awal surah Al-Ghasyiyah, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang siksaan bagi orang-orang penghuni neraka. Nas'alullah al-afiyah. Di antaranya kemarin kita sebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla mengatakan di surah Al-Ghasyiyah ini, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'. Mereka para penghuni neraka, tidak ada makanan bagi mereka kecuali dhari', yaitu duri, yang tidak menggemukkan mereka dan tidak pula membuat mereka kenyang. Kata para ulama, ini diantara makanan-makanan yang dimakan oleh penghuni neraka. Ada ayat-ayat lain yang juga menjelaskan tentang makanan penghuni neraka. Apalagi selain dhari', menunya ahlun nar. Selain dhari', apalagi? Ya, na'am, syajarah az-zaqum. Inna syajarata az-zaqum ta'amul athim. Ya, sesungguhnya buah zakum itu adalah makanan bagi orang-orang yang berdosa di neraka. Yang mana kata Nabi SAW, ya, buah zakum ini adalah buah yang busuk, baunya lagi panas. Kata Nabi SAW, lau anna qatratan minaz zakum qatarat fil ardi la afsadat ala ahlil ardi ma'isyatahum. Seandainya satu tetes dari buah zakum ini mengenai bumi, maka akan merusak seluruh kehidupan yang ada di muka bumi ini. Ya, sama seperti kalau misalnya kita punya istana yang megah, ya, kita punya rumah yang mewah, ya, ada tikus mati di situ. Kira-kira nikmat nggak hidup di situ? Nggak hidup, baru tikus itu. Makan nggak enak, tidur nggak enak, ya, semegah-megahnya tempat, tapi kalau ternyata di situ ada bau yang busuk, kita nggak suka. Nah, ini demikian pula pohon zakum atau buah zakum, satu tetes saja itu mengenai bumi akan merusak seluruh kehidupan yang ada di atas muka bumi ini. Bagaimana lagi kalau itu dimakan? Ya, nas'alullah al-afiyah. Kemudian yang ketiga apa? Menunya penghuni neraka. Naam, ghislin. Ya, wala ta'amun illa min ghislin, dalam surah Al-Haqqah. Mereka tidak diberi makan kecuali ghislin, nanah. Setelah itu di ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan tentang siksaan penghuni neraka, maka sebagaimana biasanya Al-Quran itu senantiasa menyebutkan perkara-perkara yang berlawanan. Kalau disebutkan tentang neraka, pasti disebutkan tentang al-jannah, tentang nikmat-nikmat surga. Nas'alullaha min fadlih. Di ayat yang ke-8
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allah azza wa jalla wujuhun yauma idzin na'imah. Di akhirat ada wajah-wajah yang penuh dengan keceriaan. Ya, wajah-wajah yang sumringah, yang berseri-seri. Kata Syekh Utsaimin, ai na'imatun bima a'taha Allah azza wa jalla minas surur wa thawabil jazil. Wajah mereka berseri-seri karena Allah memberikan kepada mereka kebahagiaan dan nikmat-nikmat di surga. Li'annaha 'alimat dzalika wa hiya fi quburiha. Karena wajah-wajah tersebut, yakni orang-orang yang beriman, mereka sudah tahu tentang nikmat-nikmat surga sejak mereka masih ada di kubur-kubur mereka. Ya, sejak mereka berada di alam barzakh, mereka sudah tahu tentang nikmat-nikmat surga yang akan mereka dapatkan. Fa innal insan fi qabrihi yun'am wa yuftah lahu babun ilal jannah fayatihi min rauhiha wa na'imiha. Karena seorang manusia ketika di kuburan, kalau dia adalah orang-orang yang beriman, maka dia sudah diberi nikmat di kuburan tersebut. Apa nikmatnya? Dibukakan baginya pintu-pintu surga, yang dengan dibukanya pintu surga itu baunya surga, aromanya surga, dan nikmat-nikmat surga itu sudah dia rasakan. Artinya sudah menikmati meskipun tidak secara total. Ya, tapi sudah diperlihatkan tentang nikmat surga dan aroma surga itu. Nah, ini menunjukkan bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa surga dan neraka sekarang itu belum ada. Kata mereka surga dan neraka itu baru diciptakan oleh Allah nanti ketika menjelang hari kiamat. Karena kata mereka, ya sekali lagi bersandarkan dengan akal. Kata mereka kalau surga dan neraka sudah diciptakan sekarang, maka mubadzir, sia-sia. Karena orang yang berada di kuburan itu karena surga dan neraka masih belum ada penghuninya. Karena orang yang mati sekarang masih melewati fase apa? Fase barzakh. Tidak ada memang yang masuk surga, belum ada yang masuk neraka. Tapi kata mereka, berarti kata mereka surga dan neraka kalau sudah ada sekarang, maka itu mubadzir. Maka dibantah oleh ahlu sunnah, enggak. Di antara bantahannya firman Allah azza wa jalla tentang neraka dalam surah Al-Baqarah. Allah mengatakan wattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian terhadap neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan kayu-kayu yang telah dipersiapkan. Allah gunakan kata kerja lampau. Uiddat menunjukkan bahwa itu sudah terjadi. Telah dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Demikian juga tentang surga. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sama, telah diciptakan bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian juga hadis-hadis tentang Ramadan. Ya, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwab an-niran. Ketika datang bulan Ramadan telah dibuka pintu-pintu surga dan telah ditutup pintu-pintu neraka. Menunjukkan sudah ada belum? Sudah ada. Kemudian bantahannya juga sebagaimana yang diucapkan oleh beliau tadi. Orang yang mukmin ketika di kuburnya sudah mendapatkan nikmat-nikmat surga meskipun tidak secara total, yaitu diantaranya diperlihatkan, ditampakkan tempatnya di surga dan juga dibukakan pintu surga untuk dia bisa mencium aroma surga tersebut. Sama juga dengan penghuni neraka yang di alam barzakh, calon-calon penghuni neraka juga sudah ditampakkan tempatnya di neraka. Sebagaimana Allah azza wa jalla menceritakan tentang Fir'aun, kata Allah subhanahu wa ta'ala, an-naru yu'raduna 'alaihim ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ya, neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya pagi dan petang. Dan ketika ditegakkan hari kiamat, Allah mengatakan masukkan Fir'aun dan pengikutnya ya ke dalam siksa yang pedih, ke dalam neraka. Ini ada dua potongan ayat itu. Neraka ditampakkan kepada mereka pagi dan petang. Potongan yang kedua, pada hari kiamat masukkan mereka ke neraka. Berarti yang pertama ini di mana? Di barzakh, bukan di dunia, di barzakh. Adapun ketika di hari kiamat baru Allah mengatakan adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ini di akhirat. Ya, maka menunjukkan surga dan neraka sudah ada.
Kemudian ayat berikutnya, lisa'iha radiyah. Ya, lisa'iha, mereka itu gembira, senang. Ya, radin artinya mereka ridho, gembira, bahagia. Lisa'iha, karena usaha mereka ketika di dunia itu. Mereka di dunia berusaha, berupaya dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, meninggalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Itu usaha-usaha untuk menggapai surga tersebut. Nah, mereka bahagia karena usaha-usaha mereka itu berhasil. Ya, apa yang mereka usahakan di dunia agar mendapatkan surga ternyata berhasil usaha mereka. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga dalam surah Al-Insan, wa kana sa'yuhum mashkura. Dan usaha-usaha mereka itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Utsaimin, li amaliha alladhi amilathu fid dunya radiyah li annaha wasalat bihi ila hadzal na'im wa hadzal surur wa hadzal farah. Amalan-amalan mereka yang mereka kerjakan ketika di dunia, tatkala di akhirat mereka bergembira dengan amalan-amalan tersebut. Karena amalan-amalan yang mereka kerjakan ketika di dunia itu yang mengantarkan mereka menuju kenikmatan-kenikmatan di surga itu. Ya, menuju amalan-amalan itulah yang mengantarkan mereka menuju kebahagiaan-kebahagiaan di surga. Ya, fahiya radiyatun lisa'iha, mereka gembira dengan upaya-upaya mereka, bi khilafil wujuhil ula fa innaha ghadibah wal iyadzu billah ghairu radiyah ala ma qaddamat. Berbeda dengan wajahnya orang-orang kafir yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ya, mereka murka, ya mereka apa namanya? Sumpek, apa bahasa Indonesianya sumpek? Hah? Gelisah, iya wis itulah. Ya, wajah-wajah mereka gelisah ya karena amalan-amalan mereka membuahkan siksa neraka. Kemudian di ayat yang ke-10 Allah mengatakan fi jannatin 'aliyah. Mereka berada di surga-surga atau mereka berada di surga yang 'aliyah, yang tinggi. Al-jannah kata beliau hiya darun na'im allati a'addaha Allahu 'azza wa jalla li awliyaihi yaumil qiyamah. Surga adalah negeri yang penuh dengan kenikmatan yang Allah persiapkan, telah Allah persiapkan, ya a'adda, yang sudah Allah persiapkan bagi wali-walinya di hari kiamat kelak. Ya, wali-wali Allah siapa? Hah? Di sini disebutkan li auliyaihi, surga itu khusus buat wali-wali Allah. Siapa wali Allah? Berarti yang masuk surga mek nabi dan rasul. Apa syaratnya wali Allah? Beriman dan bertakwa. Khalas. Allah mengatakan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman dan bertakwa. Ya, tidak ada syarat wali Allah harus bisa terbang, harus bisa berjalan di atas air, ya surbannya harus 5 meter, tasbihnya harus 10 meter, harus keturunan nabi, harus ini, enggak. Ya, wali Allah cukuplah dia orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Meskipun di dunia dia enggak terkenal. Ya, meskipun di dunia itu statusnya bukan ulama, bukan ustadz, bukan kiai, bukan ya, statusnya orang biasa, tapi ketika dia beriman dan bertakwa itu sudah dikatakan aulia, ya wali Allah Subhanahu wa taala. Maka surga dipersiapkan bagi orang yang beriman dan bertakwa. Fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Di dalam surga ada nikmat-nikmat yang tidak pernah dipandang oleh manusia, tidak pernah didengar oleh manusia, dan tidak pernah terbetik dalam hati mereka. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang disembunyikan oleh Allah bagi mereka dari nikmat-nikmat surga yang qurratu a'yun, yang menyejukkan mata mereka. Jazaan bima kanu ya'lamun, sebagai ya'malun jazaan, sebagai balasan bagi amalan-amalan mereka ketika di dunia. Ini kata para ulama, ayat ini al jaza min jinsil amal. Karena mereka ketika di dunia menyembunyikan amal soleh mereka, maka balasannya pun dari nikmat-nikmat surga juga disembunyikan.
Ya, bukan mereka yang menampakkan amalan dengan riya. Ini balasan bagi orang-orang yang ikhlas, yang pintar untuk menyembunyikan amalannya, dan dibalas oleh Allah, balasannya juga disembunyikan. Tapi yang harus diyakini, min qurrati a'yun, balasan Allah tersebut pasti nikmat. Wa qala tabaraka wa ta'ala, Allah juga berfirman dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sampai pada ayat ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Ya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan warisan, yaitu mereka mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 71, Allah juga mengatakan wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladdul a'yun wa antum fiha khalidun. Dan di dalam surga itu terdapat apa-apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa, oleh hawa nafsu kita. Apapun nikmat-nikmat yang diinginkan oleh hawa nafsu kita ada di dalam surga, dan semua yang melezatkan pandangan, dan kalian semua kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Kemudian kata beliau, fahum fi jannatin aliyah, mereka berada di surga yang tinggi. Al-ulu dibdus suful, fahiya fawqas samawatis sab'a. Disebutkan aliyah, surga yang tinggi. Ya, tinggi lawan katanya rendah. Maka surga ketika disebut tinggi, berarti itu di atas langit yang ketujuh. Ya, surga itu berada di atas langit yang ketujuh. Wa minal ma'lum, dan sebagaimana diketahui, annahu fi yaumil qiyamah tazulus samawatus sab' wal aradun wa la yabqa illal jannah wan nar. Dan telah diketahui kelak di hari kiamat nanti, langit yang 7 lapis dan bumi itu semua akan dihilangkan. Jadi dimusnahkan. Tidak ada yang tersisa kecuali surga dan neraka. Fahiya aliyatun wa a'laha wa wasatuha al-firdaus. Maka surga itu adalah tempat yang tinggi, dan yang paling tinggi dan pertengahan adalah al-firdaus. Nas'alullah min fadlih. Alladzi fawqahu arsyur rabbi jalla wa ala, di mana surga firdaus ini atasnya adalah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Atapnya surga firdaus itu adalah arsy Allah azza wa jalla. Lanjut ke ayat berikutnya, di ayat yang ke-11. Allah mengatakan la tasma'u fiha laghiyah. Di surga mereka tidak mendengarkan laghiyah, ya, ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan yang tidak ada nilainya. Ya, apa entah ghibah atau namimah atau ucapan dusta, apalagi. Ya, nyanyian-nyanyian itu termasuk ucapan yang sia-sia. Ya, tidak ada di surga ucapan yang sia-sia. Ai la tasma'u fi hadhil jannah qaulatan laghiyatan. Di surga ini mereka tidak mendengarkan ucapan yang sia-sia, au nafsan laghiyah, atau jiwa mereka, jiwanya penghuni surga itu disibukkan dengan perkara-perkara yang sia-sia. Bal kullu ma fiha jid. Semua yang ada di surga adalah perkara-perkara yang serius, bukan perkara-perkara yang sia-sia. Kullu ma fiha salam, kullu ma fiha tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir. Semua yang diucapkan di surga itu adalah ucapan-ucapan yang baik. Ya, salam, ya tasbih atau tahmid, ucapan alhamdulillah, tahlil, takbir, yulhimunat tasbih kama yulhimunan nafas. Penghuni surga itu diilhamkan oleh Allah, ucapannya itu senantiasa ucapan baik. Sebagaimana kita ketika di dunia sekarang diilhamkan oleh Allah untuk bernafas. Ya, ada yang nafas itu pakai diajari. Dulu ketika baru lahir nggak bisa nafas, diurut yang mbek wong tua, ini lo nafas itu. Terus dimetokno gitu. Nggak ada kan? Itu perkara-perkara yang memang sudah diilhamkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, antum capek nggak nafas ini? Tidak. Bosan ya, belenger nafas terus, tak mandek gitu. Ya, maka demikian juga nanti ketika di akhirat, lisan kita senantiasa bertasbih dan mengucapkan ucapan yang baik, tidak ada bosan sebagaimana kita nggak bosan untuk bernafas ketika di dunia. Ay annahu la yashukku alaihim wa la yata'atharuna bihi fahum daiman fi dzikrillah azza wa jalla. Ya, mereka tidak berat untuk berzikir kepada Allah, mereka tidak bosan untuk
berzikir kepada Allah, wa tasbih wa unus wa surur, wa ya'ti ba'duhum ila ba'din yazuru ba'duhum ba'dan fi huburin la nadhira lahu. Mereka saling mengunjungi satu dengan yang lain dalam keadaan gembira, tidak ada ucapan-ucapan yang menyinggung, ucapan yang melukai hati, atau ucapan-ucapan yang menyebabkan pertumpahan darah sebagaimana ketika di dunia. Ya, ucapannya manis semuanya. Ya. Yang tukang ghibah bingung masuk surga ini. Karena kenikmatan mereka ketika ya ghibahin orang, ngadu domba orang, atau kizib, dusta. Lanjut ke ayat berikutnya, kata beliau, fiha ainun jariyah. Ya, di surga ada mata air yang mengalir. Kata Syekh Utsaimin, wa hadhil ain bayyanallahu azza wa jalla annaha anhar. Mata air ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa sungai. Ya, berupa sungai-sungai. Dan rincian sungai-sungai ini Allah jelaskan dalam surah Muhammad ayat yang ke-15. Allah mengatakan, matsalul jannati allati wa'idal muttaqun. Permisalan surga yang orang-orang bertakwa kelak akan berada di dalamnya. Fiha anharun min ghairi asin. Di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya itu tidak asin. Ini bukan asin seperti bahasa kita, tapi ada mirip-miripnya juga. Antum kalau punya air, ya, air ini antum diamkan sampai ini ada kadaluarsanya kan? Ya, air ini ada kadaluarsanya kan? Kalau air ini disimpan terlalu lama, rasanya ya apa? Apa itu kalau nyebutnya itu? Hah? Sepet. Bukan kayak ada rasa apanya gitu loh. Pahit. Ya kalau air seger juga kadang pahit. Keleo itu pahit airnya. Intinya gitulah. Air yang dibiarkan terlalu lama atau air yang dibuka. Antum punya air, ya, antum buka sudah. Besok antum minum, rasanya sudah nggak enak. Ya, tapi kalau di surga itu airnya itu senantiasa tetap rasanya. Ya, tetap rasanya. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Ada sungai-sungai susu yang tidak berubah rasanya. Ya, kalau susu di dunia berubah rasanya. Enggak dimasukkan kulkas sebentar saja sudah ya sudah kecut sudah. Ya, kita dulu pergi ke Batu beli susu banyak. Ya. Ternyata sampai Surabaya semua. Ya, semuanya kecut sudah. Padahal nggak sampai 1 hari itu. Ya, adapun di surga sungai-sungai susu itu tidak berubah. Wa anharun min khamril ladzatil lisyaribin. Dan ada sungai-sungai khamr yang melezatkan bagi orang-orang yang meminumnya. Ya, nanti akan disebutkan semua item-item ini, air, susu, khamr, dan yang terakhir di sini wa anharun min asalin musaffa, dan sungai-sungai madu yang murni, yang jernih madunya itu. Semua item-item ini itu secara makna sama dengan item-item yang ada di dunia. Ya susu ya susu, madu ya madu, khamr ya khamr, air ya air. Namun hakikatnya berbeda. Ya, hakikatnya harus diyakini berbeda dengan susu yang ada di dunia, khamr yang ada di dunia, dengan madu yang ada di dunia, air yang ada di dunia harus diyakini berbeda. Bahkan kata beliau, fiha ainun jariyah, mata air yang mengalir ini, sungai yang mengalir ini, tajri haitsu arada ahluha la tahtaju ila hufrin saqiyah. Air yang mengalir ini mengalir kemanapun penghuni surga inginkan untuk mengalir, tanpa perlu untuk ada lobangnya. Apa kok lobang sih? Wah, iya, wadahnya. Ya, wala iqamah ukhdud, dan tidak pula seperti ada paritnya itu. Kalau sungai sekarang kan harus ada paritnya yang menampung sungai tersebut. Ya, tapi kalau sungai yang ada di surga itu enggak ada paritnya. Sudah, jangan ditanyakan kok isok ngalir. Kok gak ember nang dindi, sudah. Anda jangan mengkiaskan perkara-perkara dunia dengan akhirat. Ya, karena hukumnya sudah dibedakan sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam nuniyahnya, dalam qasidah nuniyahnya, kata beliau, anharuha fi ghairi ukhdudin jarat subhana mumsikiha anil faidan. Kata beliau,
sungai-sungai yang ada di surga itu mengalir tanpa ada parit. Ya, tanpa ada parit. Maha suci Allah yang menjaganya. Menjaga artinya menahan air itu sehingga tidak meluber ke kanan dan ke kiri. Ya, itu dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke 13. Ya. Allah mengatakan fiha sururun marfu'ah. Ya, di surga ada surur marfu'ah, ada dipan-dipan atau kasur-kasur yang ditinggikan. Ya, kasur-kasur yang ditinggikan. Kata Syekh Utsaimin, aliyatun, kasur yang tinggi. Yajlisuna 'alaiha yatafakkahun. Para penghuni surga mereka duduk menikmati surga itu di dipan-dipan tersebut. Sebagaimana Allah mengatakan hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun dalam surah Yasin ayat 56. Mereka dan pasangan-pasangan mereka itu berada di naungan dan mereka duduk di atas dipan sambil bersandar. Ya, muttaqiun sambil bersandar. Kemudian ayat berikutnya wa aqwab maudu'ah. Al-aqwab jamak dari kub. Ya, kub ya dalam bahasa Inggris juga sama kub. Cup, apa itu? Gelas. Ya, kub. Ya, jam'u kub wa huwal ka's, yaitu gelas. Maudu'ah yakni laisat marfu'ah anhum. Gelas-gelas itu diletakkan dan bukan diangkat, dalam artian ya disediakan bagi para penghuni surga. Bal hiya maudu'ah lahum mata sya'u syaribu fiha min hadhil anharil arba'ah allati sabaqa dzikruha. Kapanpun mereka mau minum, maka gelas itu sudah ready. Ya, gelas itu sudah ready. Kapanpun mereka ingin minum dari sungai-sungai yang tadi disebutkan, airnya, gelas-gelasnya sudah ready, sudah ada. Wa namariku masfufa. Ya, namarik jamak dari numruqah. Wa hiyal wisada aw ma yattaqiu 'alaiha. Namarik jamak dari numruqah, yaitu ya semacam bantal, sesuatu yang dijadikan sebagai sandaran, sendenan. Ya, sandar. Masfufa bersof-sof. Ya, artinya tersusun. Ala ahsani wajhin taltaddu al-ainu biha qabla ay yaltadzal badanu bil ittika ilaiha. Tersusun rapi, di mana ketika mata memandang, ya memandang bantal-bantal yang tersusun rapi, itu sudah melezatkan pandangan sebelum dia menikmati bantalan-bantalan tersebut dengan senden, dengan sandarnya. Jadi sebelum menikmati langsung bantalnya, mata ngelihat tersof-sof itu, tersusun-susun itu, sudah senang mata itu. Apalagi senden di situ. Ya. Tapi kalau kajian jangan senden. Nanti di surga saja sendennya. Kemudian kata beliau, wazarabi mabthutha. Ya, az-zarabi a'la anwa'il furush. Az-zarabi itu adalah salah satu jenis furniture, perabotan yang mahal. Ya, permadani. Ya, karpet. Ya, jenis perabotan yang termasuk barang mahal. Mabthutha mansyura fi kulli makan, yaitu dihamparkan di semua tempat yang ada di surga. Wala tadun anna hadhihi an-namarik wa hadhihi al-aqwab wa hadhihi surur wa hadhihi az-zarabi la tadun annaha tushbihu ma fid dunya. Tadi seperti yang kita sampaikan, jangan dianggap ya dipan-dipan, gelas-gelas, bantalan-bantalan, karpet-karpet, atau tadi sungai-sungai, madu, susu, air, ya semua yang ada itu jangan dianggap sama persis dengan yang ada di dunia. Li'annaha law kanat tushbihu ma fid dunya lakunna na'lam na'imal akhirah. Karena kalau Anda serupakan dengan apa yang ada di dunia, berarti nikmat akhirat sudah diketahui. Kalau sudah diketahui, berarti keinginan kita untuk ke sana masih semangat enggak? Enggak. Iya. Di surga ada susu. Apa ado nang surga? Nang kene ya akeh. Orang Batu enggak kepingin ke surga. Sake susu di sana. Yang pedagang madu juga enggak pingin ke surga.
karena mereka sudah punya banyak madu. Maka kata beliau jangan dianggap sama. Karena tadi Allah mengatakan, karena kata beliau, wa na'lam haqiqatahu lakinnaha la tushbihuhu. Kita tahu item-item tadi itu maknanya sebagaimana yang ada di dunia, sungai ya sungai, susu ya susu, dan seterusnya. Namun hakikatnya itu tidak sama. Ya, hakikatnya tidak sama. Sebagaimana Allah tadi mengatakan dalam surah As-Sajdah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui nikmat-nikmat yang Allah sembunyikan di surga. Artinya hakikatnya disembunyikan sama Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, innamal asma wahidatun wal haqa'iq mukhtalifah. Namanya sama tapi hakikatnya berbeda-beda. Ya. Walihada qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karenanya Abdullah bin Abbas mengatakan laisa fil akhirah mimma fid dunya illal asma'i faqat. Tidaklah yang ada di akhirat jika dibandingkan dengan yang ada di dunia, melainkan hanya namanya saja yang sama. Ini berlaku bukan cuma surga, tapi juga item-item yang ada di akhirat. Ya, siksa-siksa yang ada di akhirat meskipun sama, nar, api. Di dunia juga ada api. Ya, kemudian kemarin kita sebutkan dhari', di dunia juga ada. Namun semuanya itu harus diyakini hakikatnya berbeda. Kalau di akhirat itu lebih dahsyat daripada di dunia, demikian juga di surga itu nikmatnya lebih nikmat daripada item-item yang ada di dunia. Dan kita lanjutkan di ayat yang ke-17. Allah mengatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya, ini 4 ayat yang memang harus dibaca secara bersamaan. Karena 4 ayat ini kata para ulama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan orang-orang Arab di zaman tersebut. Mereka menunggangi unta. Ketika menunggangi unta, mereka melihat kepada langit. Ya, karena unta dipakai di rumah atau di luar? Di luar. Apa nang jero omah untaan? Mereka lihat ke arah langit. Kemudian di sana mereka melakukan perjalanan. Ketika melakukan perjalanan pasti mereka melihat gunung-gunung. Ya kan? Pasti mereka akan melihat gunung-gunung. Dan ketika mereka melakukan perjalanan pasti mereka melihat bagaimana bumi ini dihamparkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka 4 perkara ini dibarengkan dalam satu redaksi. Yang pertama, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidaklah mereka melihat bagaimana unta itu diciptakan. Kata beliau, hadza wa hadzal istifham litaubih. Ini kan tanda tanya ya. Apakah mereka tidak melihat unta itu? Nah, itu tanda tanya. Ya, sebagaimana kebiasaan kita, ketika ada tanda tanya di dalam Al-Quran, bukan berarti Allah butuh jawabannya. Bukan berarti Allah tidak tahu. Tapi pertanyaan itu untuk mencela mereka. Ya, untuk memperingatkan mereka. Ya. Innallaha yuwabbihu haula'il ladzina ankaru ma akhbarallahu bihi an yaumil qiyamah. Allah mencela orang-orang yang mengingkari adanya hari kiamat. Ya, siapapun. Tapi kalau ketika ayat ini turun, yang mengingkari hari kiamat siapa? Orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, mereka mengingkari adanya hari kiamat. Wa anits tsawab wal iqab. Mereka juga mengingkari adanya pahala bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Mereka mengingkari di akhirat itu ada siksa. Diingkari sama mereka. Angkara alaihim i'radahum 'anin nadhar fi ayatillahi ta'ala allati baina aydihim wa bada'a bil ibil. Allah mengingkari mereka dengan cara Allah menyuruh mereka untuk melihat perkara-perkara yang ada di hadapan mereka sendiri. Di antaranya Allah mulai dengan ibil, yaitu unta. Li'anna aktsara ma yulabisun nas fi dzalikal waqt al-ibil. Karena yang sering berinteraksi, manusia sering berinteraksi di hari tersebut adalah unta. Jadi di zaman tersebut manusia itu paling berinteraksi dengan unta. Fahum yarkabunaha wa yahlubunaha wa ya'kuluna lahmaha wa yantafi'una min aubariha ila ghairi dzalika minal manafi'. Mereka di waktu tersebut menunggangi kuda, mereka
meminum susu unta, memakan daging unta. Mereka memanfaatkan unta tersebut ya untuk bulu-bulunya dimanfaatkan, sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah An-Nahl, wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha, dan kalian memanfaatkan dari bulu-bulu unta, ya bulu-bulu sapi, ya bulu-bulu kambing, ya kalian manfaatkan itu semuanya. Ila ghairi dzalika minal manafi', atau manfaat-manfaat yang lain. Ya, kata para ulama, kenapa unta? Karena unta ini adalah hewan yang luar biasa, punya keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lain. Unta menggabungkan antara bisa dikendarai, kemudian juga bisa mengangkut barang-barang, kemudian juga unta bisa diminum susunya, ya menghasilkan susu dan bisa diminum susunya. Kemudian juga unta, ini masih fisiknya dulu. Apa wae saya tadi lupa nah. Bisa ditunggangi ini orang sak barangnya wis. Ya, bisa ditunggangi orang, bisa juga mengangkut barang. Kemudian unta dagingnya, nah ini dagingnya bisa dimanfaatkan, bisa untuk dimakan. Yang ketiga susunya. Ini tiga ini dulu. Kalau kita bandingkan dengan hewan-hewan lain, tidak memiliki keistimewaan ini. Contoh misalnya apa yang biasa? Kuda. Ya, kuda ditunggangi bisa. Ya, tapi kalau dimakan dan diperah susunya, kayaknya jarang. Ya, jarang. Yang kedua, sapi. Ya, sapi dagingnya bisa dimanfaatkan, susunya bisa dimanfaatkan, tapi bisa ditunggangi? Tidak. Ya, sapi nggak bisa ditunggangi, awas. Sebagaimana hadis Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat, bainama rajulun yasuqu baqarah idh raqibaha wa darabaha. Kata Nabi, ada seseorang yang dia ini menggiring sapi-sapinya, tapi dia naiki sapinya itu, ditunggangi sapinya itu sambil dipukul-pukul. Faqalat, maka kemudian sapi mengatakan, ma khuliqna lihada innama khuliqna lil hiratha. Kami tidak diciptakan untuk diperlakukan seperti ini. Kami diciptakan untuk membantu hiratha lil harf, yaitu bercocok tanam. Siapa yang ngomong ini tadi? Sapi. Wah, bahasa Arab lagi ngomongnya. Ya kan? Ya, ma khuliqna lihada innama khuliqna lil hiratha. Antum bayangkan cingurnya sapi ngomong seperti tadi. Para sahabat mengatakan, subhanallah, baqaratun tatakallam. Sapi bisa ngomong ya Rasulullah. Nabi mengatakan, "Naam, u'minu bihadza wa yu'minu Abu Bakar wa Umar." Iya, aku percaya dengan kisah sapi bisa ngomong ini. Demikian juga Abu Bakar dan Umar, kebetulan orang dua ini nggak ikut di situ. Demikian juga Abu Bakar dan Umar, nek tak cerita nih pasti percaya mereka. Karena yang menyampaikan siapa? Nabi SAW. Harus diyakini. Kok bisa ada sapi bisa ngomong? Iya, selama yang menginformasikan siapa? Nabi SAW. Ya, kalau anak yang menceritakan tadi perjalanan dari rumah ke masjid ini nyerempet kucing, terus dipisui sana anak sama kucing, percaya ndak antum? Iya. Jadi kalau Nabi yang mengucapkan, menceritakan sapi bisa ngomong, wajib diimani. Ya, maka sapi itu bisa dimanfaatkan dagingnya, bisa dimanfaatkan susunya, tapi nggak bisa ditunggangi. Sama juga dengan kambing, dagingnya bisa dimanfaatkan, susunya bisa dimanfaatkan, tapi tidak bisa ditunggangi. Ya, berbeda dengan unta. Unta mengumpulkan itu semuanya. Kemudian juga diantara keistimewaan unta, ya disebutkan bahwasanya unta ini adalah hewan yang bisa menempuh perjalanan jauh hanya dengan sekali minum, mampu melakukan perjalanan tanpa minum selama 7 hari sampai 8 hari. Ya, mampu untuk melaksanakan perjalanan. Kemudian juga unta adalah hewan yang satu-satunya hewan yang matanya kuat untuk menghadapi padang pasir. Karena matanya itu ada seperti selaputnya, yang kalau ada angin, apalagi di padang pasir banyak angin, itu tidak
ya membuatnya terus kemudian nggak bisa melihat karena ada selaputnya. Kalau hewan lain kelilipan, ya manusianya kelilipan. Kelilipan ini apa bahasa Indonesianya? Hah? Ya kelilipan bisa. Ya. Kemudian juga unta, hewan yang satu-satunya hewan, ini juga dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, satu-satunya hewan yang mampu untuk mengangkat barang-barang ketika dia menderum itu, ya ketika duduk, dia langsung bisa mengangkat barang-barang tersebut tanpa dinaikkan oleh penunggangnya. Ya kalau sapi nggak bisa, nggak kuat dia ngangkat barang-barang yang ada di atasnya, dari duduk langsung naik itu nggak kuat. Ya kambing apalagi, kuda apalagi nggak kuat. Tapi kalau unta itu bisa, ya langsung naik. Kenapa? Dimudahkan sama Allah. Karena kalau harus menurunkan barang, ketika untanya istirahat harus menurunkan barang, maka ketika mau melanjutkan perjalanan, untanya sudah berdiri, menaikkan kembali susah nggak? Susah. Ya tinggi. Maka unta bisa naik seperti itu. Kemudian juga apanya ini? Kaki ya, kakinya unta itu kalau masa sepatu sih, apa sih namanya? Ya kukunya. Nah, ya kukunya unta itu didesain pas medannya itu pasir sehingga nggak delesep, tenggelam, ya, ambles. Ya, karena kalau kaki-kaki yang lain itu masuk ke pasir, ambles. Tapi kalau unta didesain nggak ambles. Itu keistimewaan unta. Dan diantara keistimewaan unta juga adalah kencingnya dan susunya itu digunakan sebagai sarana, sebab untuk penyembuhan, obat. Itu sahih. Sebagaimana Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik. Ya, diceritakan bahwa qadima unasun min Uqlin au Uraina. Ada sekelompok orang datang dari negeri Uraina atau negeri Uqal. Fajtawu al-Madinah. Namun ketika sampai di Madinah, mereka itu nggak kuat dengan iklim kota Madinah yang ekstrim ketika itu. Ya, sehingga mereka jatuh sakit. Fa'amarahum an-Nabi sallallahu alaihi wasallam biliqahin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk pergi ke tempatnya unta. Wa an yashrabu bi abwaliha wa albaniha fasahhu. Dan mereka diperintahkan oleh Nabi untuk meminum air kencing unta dan susu unta, fasahhu, dan mereka pun sembuh. Ya, tapi kemudian mereka akhirnya membunuh gembala-gembala pemilik unta tersebut. Ini kisah yang lain. Tapi intinya yang jadi pendalilan di situ, Nabi SAW memerintahkan mereka untuk meminum kencing unta dan susu unta, dan mereka pun sembuh. Maka kata para ulama, ini termasuk di antara pengobatan yang berdasarkan dalil. Ya, karena namanya pengobatan itu boleh kita lakukan apabila memenuhi dua hal. Yang pertama dengan dalil, yang kedua dengan tajribah, ya, dengan pengalaman, experience, ya, pengalaman atau percobaan. Ya, dengan dalil, yaitu firman Allah atau sabda Nabi SAW, meskipun tidak dibuktikan secara ilmiah, cukup dengan dalil, maka kita mengimani itu sebab. Ingat ya, sebab, bukan yang menyembuhkan dengan sendirinya. Awas, itu hanya sebab. Tetap yang menyembuhkan kembali kan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ruqyah, ya, orang di ruqyah dibacakan Al-Qur'an, ya, maka sembuh atau tidaknya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Asy-Syafi, yang Maha menyembuhkan. Yang kedua adalah dengan tajribah, dengan percobaan. Nah, percobaan ini ada dua syaratnya kata para ulama. Yang pertama adalah ittisal bainas sabab wal musabbab. Adanya koneksi antara sebab dan akibat. Ya, adanya koneksi langsung antara sebab dan akibat. Meskipun nggak ada dalilnya.
Ya, tapi ada koneksi langsung antara sebab dan akibat. Kemudian yang kedua syaratnya adalah dhahirah. Dampaknya itu langsung dirasakan. Ya, dampaknya itu nyata. Ya, contoh misalnya, ini bukan cuma masalah pengobatan ya. Masalah-masalah yang lain juga. Anda ketika mengendarai motor, Anda menggunakan helm. Ya, Anda menggunakan helm. Helm ini adalah sebab keselamatan. Ada dalilnya? Nggak ada. Maka dengan tajribah pembuktiannya syaratnya harus dua tadi. Adanya hubungan langsung antara sebab dan akibat. Ketika seorang pakai helm, kemudian dia kecelakaan, maka helm tadi langsung menyelamatkan orangnya atau tidak? Ya, terjadi koneksi langsung. Kemudian juga dampaknya itu langsung ketika itu. Ya, dampaknya itu nampak. Efeknya itu nampak ketika itu, bisa dilihat. Nah, adapun yang tidak memenuhi dua syarat ini, maka berarti itu dugaan-dugaan. Seperti misalnya orang pakai jimat. Ya, orang pakai jimat katanya untuk apa? Menolak bala. Ya. Karena ada orang-orang yang bilang seperti itu. Ada seorang dai itu di YouTube yang membela kesyirikan kepada Allah, jimat, keris dan yang lainnya. Kata mereka itu bukan syirik, kata dia. Ya, kenapa bukan syirik? Kata dia gini, keris, jimat, kata orang-orang dikatakan syirik. Kenapa syirik? Karena membuat orang ketergantungan. Ya, orang bergantung dengan jimat tersebut. Maka saya jawab, kalau gitu berarti ATM itu syirik. Ya, berarti ATM itu syirik, HP itu syirik. Kenapa? Kalau Anda keluar nggak bawa HP, nggak bawa ATM, gimana? Balik pulang nggak? Ya, maka sama yang nggak bawa jimat juga balik pulang. Berarti sama ATM sama jimat itu sama-sama syiriknya. Maka kita jawab dengan jawaban tadi. Jimat, apakah ada hubungan sebab akibat? Ada koneksi langsung antara sebab dan akibat? Nggak ada, itu dugaan. Paham ya? Itu cuma dugaan. Diduga ini bisa menyelamatkan, tapi tidak ada koneksi sebab akibat. Beda sama ATM, beda sama HP. Ada koneksi langsung antara sebab dan akibat. Itu bukan syirik. Pusing jemaah? Enggak ya? Paham? Ini rumus dasar supaya bisa membedakan mana pengobatan yang halal dan mana pengobatan yang haram. Maka kencing unta dan susu unta itu adalah pengobatan yang syar'i karena berdasarkan dalil. Ya, meskipun sebagian orang mengatakan wah jijik, ya, gilani. Ya, bahkan Anda pernah baca kalau nggak salah WHO itu melarang orang untuk minum kencing unta dan susu unta. Ya, karenanya ada virus di situ, ada bakteri di situ. Enggak. Ya, kita tidak meyakini hal tersebut. Yang tetap kita pegang adalah hadits Nabi SAW. Urusan antum kolu gak kolu itu urusan lain. Ya. Jangan sampai antum gak kolu ya apa bahasa Indonesia? Bukan tego. Gak selera, ya nah. Urusan antum gak selera untuk minum kencing dan susu unta tidak mengharuskan, tidak melazimkan antum mengingkari hadits Nabi SAW. Masa gara-gara antum gak suka kemudian antum mengingkari hadits Nabi SAW? Tidak. Sebagaimana orang wanita belum mampu untuk dimadu, apakah harus dia mengingkari syariat poligami? Tentu tidak. Ya. Bahkan kalau kita lihat pengobatan sebagian orang itu, kalau kata mereka air kencing unta dan susu unta itu sesuatu yang menjijikkan, padahal itu ada dalilnya. Ada adat istiadat sebagian orang lebih menjijikkan. Kalau dikatakan unta ini kencing unta menjijikkan, ada yang jelas-jelas menjijikkan. Apa itu? Cindil. Iya. Cindil. Iya. Dan ana pernah lihat itu jamaah. Di rumah itu pernah kita itu ya lagi beres-beres rumah. Tahu-tahu di balik
di balik lemari itu ada seperti ada pot gitu, seperti pot gitu. Kan pot siapa sih? Ya baskom lah. Ada baskom yang sudah nggak kepake di situ, di bawah lemari itu. Ternyata di situ ada bayi-bayi tikus. Ya, maka mau dibunuh yang nggak tega, ya kan? Akhirnya tak bawa ke luar kampung situ, mau tak masukkan ke sela-sela got. Ya, tak masukkan ke sela-sela got. Ya, kemudian karena saya jijik pakai ini, pakai pakai tangan. Ya, saya masuk rumah lagi, ngambil sesuatu yang bisa buat ini ya pegangannya gitu. Balik keluar ternyata ada seorang yang ngambil itu dan dimakan sama dia, langsung dimakan sama dia. Ambil, lupa Pak ini. Oh, enggak apa-apa, ini jamu jadi dia. Ya. Anak ketika ngelihat itu mau tahu gumo tahu ya, anak bayi itu ya. Iya, mau muntah itu. Ya. Tapi sebagian orang bilang oh enggak apa-apa, ini ya budaya, ini adat, karena dulu nenek moyang kita sudah melakukan praktek seperti ini. Nah, maka kita mengimani kencing unta dan susu unta itu sahih, pengobatan yang sahih dari Nabi SAW, dan memang nggak diwajibkan jamaah. Ya, memang nggak diwajibkan. Antum nggak dosa kalau misalnya nggak sampai mati nggak minum kencing unta dan susu unta, enggak. Tidak ada para ulama yang mewajibkan harus minum susu unta kalau sakit, harus minum kencing unta, enggak. Ini salah satu cara. Ya, di samping itu banyak cara-cara lain untuk mencari sebab-sebab kesembuhan. Bisa dengan ruqyah, bisa dengan madu, bisa dengan zam-zam, atau dengan pengobatan-pengobatan medis. Ya, maka nggak diwajibkan. Ya, saya sendiri pernah ketika di Mekah, biasanya tur Mekah itu diajak ke peternakan unta. Nah, di situ disediakan, dijual sama yang punya unta itu, yang punya peternakannya itu dijual, sudah dikasih botol-botolan gini. Ini kencingnya, ini susunya. Kita berangkat ketika itu sudah semangat, ingin coba ngincipi kencing sama susu unta. Semangat kita. Sampai di sana, ketika nyium baunya menurun sudah semangatnya itu. Ya. Apalagi ditakut-takuti sama sohib. Dia bilang, ini jangan-jangan bukan kencing unta ini. Kencing yang punya untanya ini. Karena kalau kencingnya unta susah katanya. Maka biar supaya banyak produksinya, kencingnya dia. Ya, hanya nggak jadi minum. Ya, masih belum berani. Cuman tidak mengharuskan kita mengingkari hadis tersebut. Nah, itu diantara keistimewaan unta yang disebutkan oleh beliau. Allah juga mengatakan dalam surah An-Nahl, wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu bibalighihi illa bisyaqqil anfus. Dan unta-unta itu, kata Allah, bisa mengangkat barang-barang kalian, bisa mengangkat barang-barang kalian ke suatu tempat yang apabila kalian berjalan ke tempat tersebut, pasti kalian berjalan dengan kesusah payahan, berjalan dengan kepayahan. Namun unta bisa mengangkat barang-barang tersebut. Dan juga diantara keistimewaan unta itu tahu arah, tahu jarak. Makanya orang-orang yang menunggangi unta biasanya ditinggal sama dia istirahat di atas untanya. Itu bukan hal yang aneh. Ya, dia lepaskan unta itu dan dia istirahat. Makanya di atas unta itu biasanya dulu dibangun ya seperti kemah, seperti tempat yang bisa untuk istirahat di situ. Ya, beda sama kuda. Antum kalau naik kuda bisa istirahat, jelungup gitu. Ya, tapi kalau unta diantara keistimewaannya bisa. Maka Allah Allah ingin supaya orang-orang Quraisy itu menggunakan akal pikirannya. Unta yang kalian pakai setiap hari dengan segala keistimewaan yang kalian ketahui, kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan dan siapa yang menciptakan unta tersebut. Apakah unta itu punya kekuatan seperti itu dengan sendirinya, ataukah kekuatan unta, keistimewaan unta itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Ya. Tapi jamaah, anak kira ini bisa kita sampaikan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita bahas ayat berikutnya, wa ilas sama kaifa rufi'at.
Hada wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.